Ammar bin Yasir, salah seorang imam besar Abul Yaqzan al-Ansi al-Makki, bekas budak Bani Makhzum yang tergolong orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dia pun tergolong sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ibunya bernama Sumayyah, juga bekas budak Bani Makhzum dan termasuk kalangan sahabat Nabi. Sejarah mencatat bahwa Sumayyah ditakdirkan menjadi muslimah pertama yang mati syahid. Sekian abad lamanya, bangsa Arab hidup dalam kegelapan akibat kesyirikan dan kejahiliahan. Zaman kegelapan ini terus berlangsung hingga pada akhirnya matahari Islam terbit. Agama yang menerangi Jazirah Arabia tujuannya tidak lain mengeluarkan manusia dari gelap gulitanya masa jahiliyah menuju terang benderangnya cahaya tauhid dan keimanan. Kehadiran Islam menjadikan bangsa Arab memasuki kehidupan baru, bahkan seakan-akan terlahir kembali. Pada saat itu, Ammar mendengar ajaran yang diserukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mata hatinya terbuka saat mendengar panggilan keimanan ini. Maka ia pun bergegas menuju rumah Al-Arqam bin Arqam, sampai-sampai kakinya seolah-olah mendahului embusan angin yang mengiringinya dan melintasi waktu dalam sekejap. Setibanya di tujuan, ia pun melihat Nabi serta duduk di majelis beliau, sehingga merasa seperti terbang karena begitu gembira. Maka tidak ada yang dilakukan Ammar pada waktu itu melainkan membentangkan tangannya kepada Nabi, lantas berikrar dengan lisan dan hatinya, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Tidak lama kemudian, tersebarlah berita keislaman keluarga Yasir di kalangan Bani Makhzum. Kaum yang selama ini mengayomi Yasir merasa dikhianati, lalu berkobarlah api kemarahan mereka. Maka dimulailah siksaan pedih terhadap Yasir, istrinya Sumayyah, dan putranya Ammar. Di tengah terik matahari, para pemuka Bani Makhzum menyeret keluarga Yasir ke tempat yang berkerikil, serta keluarga tersebut dipakaikan baju besi. Di sana, mereka dibiarkan kehausan tanpa diberi setetes air pun, dalam keadaan dijemur di bawah sinar matahari yang membakar sekujur tubuh. Tidak hanya itu, berbagai siksaan pedih lainnya ditimpakan. Jika sudah lelah menyiksa, orang-orang kafir ini berhenti dan melanjutkan lagi pada hari berikutnya. Begitulah kira-kira kondisi setiap orang beriman yang berani menampakkan keislamannya di bumi Mekah pada saat itu, walaupun tingkat siksaan yang mereka terima berbeda-beda. Ketika Yasir dan keluarganya disiksa sedemikian rupa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu di hadapan mereka dan menyatakan, "Bersabarlah, sungguh tempat kalian adalah surga." Allahu Akbar, angin surga telah berhembus ke dalam hati tiga orang ini, yang karenanya azab api neraka menjadi padam dalam sekejap. Ketenangan dan ketentraman dirasakan keluarga Yasir setelah mendengar berita gembira tersebut, yang serta-merta menggantikan penderitaan akibat siksaan bertubi-tubi dari orang-orang musyrik. Bahkan mereka menikmati setiap ujian keimanan di jalan Allah sambil terus mengharapkan surga siang dan malam. Lalu ujian yang dijalani keluarga Yasir berubah menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka berupa jaminan masuk surga, di sini Sumayyah, ibunda Ammar, memainkan peran penting dengan mengusung lembaran-lembaran bersejarah. Tumpahan darah dari tubuhnya menjadikannya wanita pertama yang mati syahid, yaitu ketika Abu Jahal menikamnya dalam masa penyiksaan. Begitu juga Yasir, ayahanda Ammar, yang meninggal dalam siksaan yang pedih. Ia pun mati dalam keadaan syahid. Meskipun tinggal Ammar seorang yang masih hidup, orang-orang kafir tetap menyiksanya tanpa ampun. Berbagai siksaan pedih ditimpakan oleh mereka terhadap sahabat ini. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir,
Kaum musyrikin menyiksa Ammar terus-menerus, tidak akan berhenti sebelum dia mencela Rasulullah dan memuji sembahan-sembahan mereka. Lalu Ammar mendatangi Nabi dan beliau bertanya, "Ada apa?" Ammar mengatakan, "Kebinasaan wahai Rasulullah, demi Allah, mereka tidak mau melepaskanku dari siksaan, hingga aku terpaksa mencela engkau dan memuji sembahan-sembahan mereka." "Bagaimana dengan hatimu?" tanya beliau lagi. Maka Ammar menjawab, "Tetap tentram dengan keimanan." Kemudian beliau bersabda, "Jika mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah." Selain itu, Qatadah menerangkan bahwa firman Allah diturunkan dengan sebab apa-apa yang menimpa Ammar bin Yasir, yakni Quran Surat An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Allah mentakdirkan keselamatan bagi Ammar, juga bagi orang-orang lemah sepertinya. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Ammar bergegas ikut berhijrah demi menyelamatkan agamanya, sambil senantiasa berharap pahala dari Allah, sedangkan ibu dan bapaknya telah tiada. Sampainya di Kuba, dia mengajak kaum muslimin membangun masjid agar sholat dapat didirikan di sana. Mereka menyambut baik ajakan tersebut, maka mulai dibangunlah ia hingga selesai. Al-Qasim bin Abdurrahman menyatakan bahwasanya orang pertama yang membangun masjid untuk pelaksanaan sholat orang-orang di Kuba ialah Ammar bin Yasir. Sekembalinya di Madinah, Ammar tinggal bersama salah seorang sahabat Ansor. Seiring dengan waktu, terlupakanlah seluruh siksaan yang dahulu ia alami. Bahkan, ia merasa tetap bersama orang tuanya, tidak pernah kehilangan mereka. Hal ini disebabkan kasih sayang serta kelembutan hati orang-orang Muslim terhadapnya. Sesampainya Nabi di negeri kaum Ansor tersebut, kebahagiaan Ammar bertambah dengan kedatangan ini. Semenjak itulah Ammar terus-menerus menemani beliau. Sungguh, beliau sendiri sangat mencintainya dari lubuk hati yang terdalam. Maka tidak mengherankan jika hubungan beliau dengannya begitu dekat. Selain ikut kepada Nabi Muhammad SAW, Ammar mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Semenjak itu, Ammar mengikuti semua peperangan bersama Nabi dan kaum muslimin, hingga ketika beliau wafat menuju tempat yang mulia saat banyak orang Arab menjadi murtad karenanya. Keimanan tetap membara dalam dada putra Yasir ini. Sungguh, tidak ada yang menyaksikan bahwa peran dan andilnya sangat besar pada perang Yamamah. Adapun riwayat mengatakan Ibnu Umar menuturkan, pada perang Yamamah, aku melihat Ammar berdiri di sebongkah batu. Lantas terdengar seruannya, "Wahai kaum muslimin, mengapa kalian lari dari surga? Akulah Ammar bin Yasir, kemarilah kalian." Saat itu telinganya hampir putus, terlihat sudah bergelantung di kulit kepalanya. Sementara ia terus berperang dengan gagah berani. Riwayat lain dari Harisah bin Maghrib menceritakan, suatu ketika dibacakan kepada kami, yakni penduduk Kufah, surat dari Khalifah Umar yang berisi, "Amma ba'du, aku akan mengutus Ammar bin Yasir kepada kalian sebagai pemimpin atau gubernur, juga Ibnu Mas'ud sebagai pengajar dan penasihat. Keduanya adalah para sahabat pilihan, bahkan termasuk veteran perang Badar. Maka dengarkan dan taatilah keduanya, serta teladanilah perilaku keduanya. Sungguh, aku telah mengutamakan kalian dengan mengutus Ibnu Ummi Abd, yakni Ibnu Mas'ud." Ammar bin Yasir mati syahid pada perang Siffin. Darahnya yang mulia mengalir di medan laga.
Darah yang lama bercampur dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah yang lama bergolak sebagai wujud kerinduan untuk segera menolong agama Allah. Putra Yasir ini dibunuh oleh Abul Ghadiyah, tetapi ada yang mengatakan bahwasanya ia dibunuh oleh lelaki selainnya. Begitulah Ammar bin Yasir menyambut surga yang rindu kepadanya. Ia pergi meninggalkan dunia hingga Allah mempertemukan ia dengan ayah dan ibunya di surga kelak bersama-sama sang Nabi akhir zaman. Semoga Allah meridhoi Ammar bin Yasir beserta keluarganya dan seluruh sahabat. Wallahu a'lam bishawab.